Jumpa lagi kita di mata kuliah menggambar teknik, masih di pembahasan gambar perspektif. Kalau sebelumnya kita udah membahas gambar aksonometri, sekarang kita lanjutkan dengan gambar perspektif. Nah, ini di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas gambar multiview 2D untuk ortografis, single view 3D itu aksonometri sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Yang sekarang kita akan membahas perspektif, gambar yang tidak berskala ini. Nah, ini gambar perspektif itu apa sih? Kalian mungkin juga sudah tahu seperti apa gambar perspektif itu. Gambar perspektif adalah teknik gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang dan lingkungan tepat seperti yang dilihat oleh mata manusia. Kemudian dituangkan dalam bidang datar seperti kertas, kanvas, atau saat ini bisa dalam media layar. Tapi harus dia tetap bidangnya 2 dimensi. Cuma tampaknya aja dia 3 dimensi, kalau bidangnya 2 dimensi. Nah, ide utama dari gambar perspektif adalah titik hilang atau titik lenyap. Itu juga titik infinity, di mana benda pada titik ini sudah tidak dapat diidentifikasi karena batas pandangan manusia. Adapun gambar perspektif akan berbentuk 3 dimensi meskipun dituangkan dalam ruang 2 dimensi. Jadi kayak seperti ini, dia kan bidangnya ini 2 dimensi tapi terlihatnya 3 dimensi. Ya, kalau diumpamakan ya kita memandang area ini gitu loh. Seperti ini dia pandangan mata kita, itu yang dituangkan dalam gambar perspektif. Nah, di sini ada yang pertama kita akan bahas gambar perspektif oblik. Nah, itu disebut juga perspektif sejajar karena salah satu sumbunya atau sumbu duanya ini sejajar atau berimpit dengan garis horizontal. Sedangkan sumbu 3 dia itu membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Nah, perspektif oblik hanya memperlihatkan satu permukaan benda distorsi atau menjungkit. Hal ini merupakan suatu keuntungan dibandingkan dengan penggambaran sistem lain, walaupun hasil akhirnya biasanya tidak memperlihatkan bentuk gambar yang bagus. Jadi gambarnya terkesan agak kaku dia. Nah, yang kedua, kita kenal dengan gambar perspektif dengan titik lenyap. Penggambaran dengan perspektif ini merupakan salah satu cara yang memberikan hasil mendekati sama dengan tampak aslinya. Namun demikian, perspektif ini memerlukan teknik yang baik dan ketelitian yang tinggi untuk dapat menggambar dengan perspektif ini. Ada 3 jenis untuk penggambaran perspektif dengan titik lenyap. Itu ada yang pertama ada dengan 1 titik lenyap, yang kedua dengan 2 titik lenyap, yang ketiga dengan 3 titik lenyap. Inilah kita nanti bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu gambar perspektif dengan 1 titik lenyap. Itu sebuah gambar yang menempatkan titik hilang dari sebuah gambar pada pandangan tegak lurus dari mata. Jadi teknik ini sangat cocok untuk digunakan menggambarkan deretan gambar yang berjejer dari depan mata dalam jarak dekat sampai jauh ke depan mata. Mungkin bisa kalian bayangkan kalau kalian memandang satu bidang atau satu objek, itulah yang kita gambar, membentuk 1 titik lenyap dia. Semakin jauh dia akan semakin tidak terlihat. Objek yang sangat dekat dengan mata membuat objek utama terlihat cukup besar dengan sudut sempit. Seluruh garis yang searah dengan pandangan mata akan menuju pada 1 titik kecuali 2 garis, yakni garis horizon dan garis tegak lurus. Teknik gambar ini juga sering dikenal sebagai paralel perspektif karena
akan ada banyak garis bantu dan yang sejajar baik daerah horizon maupun di garis vertikal. Nah, untuk teknik ini sangat cocok untuk rancang bangun interior ya, karena bisa menampilkan apa yang ada dalam sebuah interior bangunan. Nah, ini dia untuk lebih jelasnya. Jadi satu titik lenyap ini seperti ini dia. Ya, sama seperti kita memandang, bagaimana kita memandang, misalnya memandang ke ruang tidur, ruang tamu, seperti ini dia. Jadi titik lenyapnya ini pas di tengah-tengah dia satu. Kalau dituangkan dalam gambar perspektifnya kurang lebih ya seperti ini dia. Jadi titik lenyapnya di sini. Nah, makanya dia dibilang cocok untuk menggambarkan untuk gambar interior seperti ini dia. Oke, di sini bisa kalian lihat sudutnya sudut 45 sama sudutnya 45 juga. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gambar perspektif dengan satu titik lenyap. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke gambar perspektif dengan dua titik lenyap. Nah, perspektif dua titik lenyap ini digunakan dalam penggambaran objek dengan meletakkan dua titik hilang pada bagian kiri dan kanan garis cakrawala. Objek-objek dalam gambar perspektif dua titik hilang atau lenyap akan memiliki garis horizon yang tidak sejajar, dan objek paling besar dengan ketinggian yang sama akan berada pada bagian tengah gambar. Gambar perspektif dua titik hilang atau lenyap lebih baik digunakan untuk menggambarkan desain eksterior dari suatu bangunan dibandingkan bagian dalam bangunan. Ini karena sangat jarang ditemukan dengan ukuran sangat luas sehingga titik horizon dari bangunan tersebut menjadi titik hilang. Kesan yang ditimbulkan gambar tentu saja jauh berbeda dengan kesan alami dari otak manusia. Oke, biar lebih jelas kalian kita lihat contohnya gimana dia. Nah, ini. Kenapa dia eksterior? Lebih cocoknya karena ya bentuknya akan seperti ini dia. Nah, bisa kalian bandingkan. Ini dia gambar eksterior, ini gambar interior bangunannya. Kalau gambar interior bangunan digambar seperti ini, jadi dia kurang menarik dan kesannya pandangan kita jadi bias. Ini dia bisa menghadapnya ke depan atau cekungnya ke belakang, jadi bias ya. Kalau seperti ini kan jelas jadinya. Kalau untuk eksterior ya lebih bagus kita lihat dan lebih gampang kita mengerti juga. Kalau ini masih setengah-setengah jadinya, ya enggak? Ya coba kalian nanti banyak-banyak lagi browsing supaya lebih mengerti tentang gambar perspektif ini. Kurang lebih seperti itu kalau kita menggambar dengan dua titik lenyap. Oke, kita lanjutkan di yang terakhir, itu adalah perspektif dengan tiga titik lenyap. Teknik gambar ini merupakan teknik perspektif yang paling kompleks dan susah. Karena pada dasarnya teknik gambar ini seolah-olah menempatkan mata manusia dari ketinggian atau titik rendah. 3 set garis ortogonal digunakan untuk mencitrakan titik hilang dari setiap objek yang ada. Gambar ini menunjukkan hamparan yang dilihat oleh sebuah kamera CCTV, mata burung atau pilot. Jadi maksudnya itu kita bisa berada di atas dari objek yang kita lihat. Teknik ini banyak digunakan untuk mengekspos sebuah objek, terutama gedung yang mengandalkan garis dalam membentuk objek. Bisa kita lihat contohnya di sini. Jadi ini misalnya kita berada di ketinggian, naik pesawat, naik helikopter, kita memandang satu kawasan seperti itu. Jadi 3 titik lenyap itu ya ini dia, 1, 2, 3.
Jadi seperti itu dia pandangan. Mungkin kalian bisa membayangkan kalau kalian berada di ketinggian, ya seperti ini dia pandangan kita. Coba kita lihat di sebelahnya lagi. Kalau lebih sederhananya gambarnya seperti ini dia. Ini titik lenyap 1, 2, 3. Jadi posisinya ya kalian berada di atas, lebih tinggi dari gedung ini, memandangnya seperti ini digambarkan. Seperti itu kira-kira. Oke, semoga bisa dipahami. Ini sebenarnya untuk pengetahuan kalian saja, karena ada juga di materi. Saya coba untuk menerangkan ke kalian, semoga bisa dipahami. Tapi nanti dalam aplikasinya di lapangan mungkin kalian lebih banyak untuk menggambar misalnya 3 dimensi ini ya lewat aplikasi aja, nanti tinggal diatur di sana arah pandangannya, gampang sebenarnya. Cuma kalau kalian yang memang suka gambar ya cocok ini dipelajari. Nanti gambar perspektifnya memang gambar manual pakai tangan. Nah, slide terakhir ini, jadi untuk apa sebenarnya teknik gambar perspektif itu? Jadi gambar perspektif itu digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek nyata sesuai dengan pandangan mata manusia. Namun pada perkembangannya, teknik digunakan untuk mewakili mata manusia pada sudut yang tidak dapat dilihat secara langsung, misalnya dari ketinggian, ya seperti tadi yang di 3 titik lenyap itu. Sebenarnya untuk menggambar perspektif ini, kalau kalian menggambar manual, imajinasi kalian itu emang harus kuat. Jadi tidak semua orang bisa menggambar perspektif. Lalu ini titik hilang diidentifikasikan sebagai batasan mata manusia. Seperti yang sudah kita jelaskan sampai saat ini, teknik perspektif terbanyak adalah melibatkan 3 titik hilang. Nggak tahu nanti apa ada lagi lebih banyak titik lenyapnya. Kalau sampai saat ini sampai 3 titik lenyap saja. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gambar perspektif. Kalau masih mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita lanjut nanti di lewat WA group. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.